Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara di Aula UPT SD Negeri 08 Pulau Punjung dalam rangka diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Bedzekni SPD. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SD Negeri 08 Pulau Punjung, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru UPT SD, acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mudah-mudahan apa yang materi yang disampaikan oleh Bu Bedzekni nanti bermanfaat bagi kita secara pribadi sebagai pendidik dan bermanfaat juga bagi sekolah kita. Barangkali yang bisa disampaikan Bapak Ibu terkait komunitas belajar, nanti pembentukannya akan kita cari waktu tersendiri. Akhir kata, kalau ada salah dan jalan kami mohon maafkan. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, demi berkahnya acara kita pada siang ini, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fahmi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allah
aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana li'akhiratina allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayatana ziyadatan fi kulli khair. Waj'al lana mautana rahatan min kulli syarr. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba wa du'ain la yustajab wa amalin la yarfa'. Allahumma ya rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa nawwir qulubana bi hidayatik wa ni'matik wa rahmatik kama nawartal arda bi nuris syamsi. Wa nas'aluka insya'atan nafiyyah wa maitatan sawiyyah wa marada ghairu musib wa la faqih. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya rabbana alif bainana kama allafta qulubal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alif qulubana kama allafta qulubal mujahidin wat tahirin wat taibin was sabirin ila ahsanil khaliqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibatu al-qalina da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benzeni SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 08 Pulau Punjung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua dengan Bu Safriyeti. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Darmas Raya, yang mana kegiatan diseminasi ini adalah salah satu pemenuhan untuk tugas aksi nyata modul 1.4. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan support kepada kami, telah memerlukan waktu dan pikirannya untuk membantu kami demi terlaksananya kegiatan pendidikan guru penggerak yang berlangsung pada saat ini. Baik, kami berdiri di depan pada saat ini bukanlah untuk menggurui, tetapi untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami dapatkan dari mulai pendidikan yang kami tempuh dari bulan Agustus kemarin sampai pada bulan Oktober ini. Pembelajaran kali ini bernama budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru diibaratkan seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuh tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Seperti yang kita tahu, dahulunya sebelum belajar, kami beranggapan bahwa murid kita yang kita ajar adalah mereka
dari kertas kosong. Ternyata itu salah. Setiap anak itu terlahir istimewa. Mereka terlahir dari coretan-coretan abstrak. Jadi yang akan membentuk dari coretan-coretan abstrak itu adalah kita para guru, kita para pendidik. Dan itu disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya. Kemudian di sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan bahkan mengganggu untuk perkembangan potensinya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah tugas kita di sini adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Tentu untuk menciptakan lingkungan yang positif ini adalah kerjasama semua warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh dari karakter-karakter baik dari warga sekolah. Pada akhirnya karakter-karakter baik itulah yang disebut dengan budaya positif. Ini adalah diagramnya. Nah, selama ini kita sudah belajar ini, tapi kita belum sampai di sini seperti ini. Di kelas kita sudah ada peraturan kelas. Ternyata yang kita buat itu baru peraturan kelas, belum sampai ke budaya positif. Peraturan kelas biasanya kita awali dengan kata jangan, kemudian tidak boleh. Ternyata kita baru sampai di tahap 1. Nah, nanti ternyata budaya positif ini adanya di tahap 4. Peraturan kelas kemudian akan berubah menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan positif, barulah ada budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah skop besarnya dari pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi kalau kita sedang melaksanakan yang terbaik dari kebajikan, itu baru keyakinan kelas. Kemudian apabila seluruh sekolah yang menanamkan dari masing-masing kelas tadi, itu baru lingkungan positif. Apabila terlaksana semuanya di sekolah, itu baru namanya budaya positif. Ini adalah teori yang disampaikan oleh William Glasser. Teori yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kemarin di dalam modul itu kami disampaikan, misalnya orang lain memberikan pendapat kepada kita, ada 1, 2, atau 3 orang. Dari banyak pendapat itu, kita kan memilih yang A, misalnya pendapat yang A. Itu kan bukanlah pendapat yang A. Pendapat itu hanya pendapat dari teman. Yang menentukan pilihan kita memilih A itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang menjadi kontrol dari diri kita sendiri, yang kita sendiri. Jadi yang menjadi remote dari diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kita kan sering berilah, kalau kita diberi pendapat oleh 1, 2, 3 orang, kita ambil yang baik. Berdasarkan pendapat si A, maka saya mau untuk mengusulkan yang itu. Ternyata itu bukan pilihan si A, itu adalah pilihan kita sendiri. Itu maksudnya kontrol. Jadi setelah kita mengontrol diri sendiri, muncul di sana makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau seandainya kita hanya mengambil pendapat beberapa orang, itu adanya diri kita. Jadi yang mempunyai kontrol terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian dari kontrol menurut William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sana ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada 2, ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik, yang pertama untuk menghindari
Yang kedua, namanya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, ini biasanya kita pakai dalam menangani kasus di sekolah. Nah, saya berada di peringkat nomor berapa? Di posisi kontrol ini ada 5 posisinya. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang penghukum itu adalah apabila siswa atau murid membuat kesalahan, kita langsung memberikan seperti ini. Nah, sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan peraturan sekolah kita, kalau kamu bersalah seperti ini, apa hukumannya? Nah, jadi seorang guru bisa jadi dia posisi kontrolnya berada di posisi sebagai penghukum. Nah, kalau dia hukumannya membuat PR 2 kali lipat, berarti itu hukuman. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, mungkin kita sudah sering melaksanakan ini, tapi tidak tahu kita posisi apa namanya ini. Namanya pembuat rasa bersalah. Misalnya seorang anak selalu dia berbuat kesalahan. Sehabis-habis kata kita sampaikan, nah, nggak kasihan kamu sama ibu. Nah, kalau kamu kasihan sama ibu, tolong ubah peranannya ini. Kalau tidak, ibu dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Jadi siswa itu berubah karena pembuat rasa bersalah dari kita. Kemudian yang paling banyak kita menganggap siswa itu adalah sebagai teman. Siswa itu dianggap sebagai teman. Kita paling sering mengajak siswa itu sambil bermain, sambil berlari, dan bisa kita bermain sesuai dengan mereka. Nah, posisi ini paling disenangi oleh siswa, paling disenangi anak. Tapi ada sisi lemahnya. Posisi kontrol sebagai teman dengan siswa tidak bisa membedakan lagi antara guru dengan teman. Dia beranggapan bermain itu berarti guru ini sama dengan dia. Itu kelemahannya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, di dalam kelas atau di sekolah mungkin kita bertemu ya dengan anak yang membuat kasus atau kesalahan. Nah, di sana kita semua sebagai sampai di mana dia seperti itu dengan bertanya-tanya saja. Berarti posisi kita di sana kepada murid itu hanya baru sebagai pemantau. Kita belum turun secara langsung. Nah, posisi mana yang paling baik? Ini dia, manajer. Posisi yang terbaik adalah manajer. Nah, manajer itu adalah yang terbaik. Apa itu manajer? Seorang guru bisa memposisikan dia sebagai penghukum, dia sebagai pembuat rasa bersalah, dia sebagai seorang teman, dia sebagai pemantau, dan dia adalah yang membuat siswa tidak merasakan kalau sebenarnya dia salah, tapi dia tidak mempunyai dendam atau rasa takut kepada guru. Kenapa? Dia beranjak dari nilai-nilai positif karena tadi sudah ada keyakinannya. Jadi siswa ini menyadari dengan sendirinya kesalahannya apa. Di sana letaknya seorang guru sebagai seorang pemantau, sebagai seorang manajer. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini pelajaran baru termasuk saya sendiri. Biasanya kalau ada kasus kita kan langsung memanggil anak, apa kesalahannya, cari selesaikan seperti itu. Ternyata dalam menyelesaikan masalah atau kasus anak punya tahapan ternyata. Tahapannya ada 3. Yang pertama namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita mungkin setiap hari menghadapi seperti ini. Ternyata kita menghadapi anak yang sedang bermasalah itu dengan wajah. Ini saya sendiri mungkin ini sering. Ya, dengan wajah yang berubah itu belum melaksanakan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Apa itu identitas? Kita membuat anak itu bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Jadi wajar melakukan kesalahan. Yang kedua, ada namanya validasi kebutuhan. Nah, disampaikan kepada anak itu, apa yang kamu lakukan tadi? Saya berkelahi. Kenapa berkelahi? Nah, divalidasi, saya berkelahi karena ini. Nah,
kenapa sampai seperti itu? Nah, kalau kita berkelahi itu baik tak untuk kita sendiri. Nah, itu validasi rasa bersalahnya. Ada rasa bersalahnya timbul. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, baru kalau kamu berkelahi ini, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Ini Bu, keyakinan kelas saling menghormati. Ternyata ada tahapannya dalam menyelesaikan anak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut William Glasser, kebutuhan manusia itu ada lima. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan terakhir adalah kebebasan. Jadi kalau kita mempunyai niat ingin bebas, ternyata itu adalah kebutuhan kita. Kalau ada kita punya keinginan untuk menguasai, contoh untuk hari ini saya ingin menguasai ini, ternyata itu normal, itu adalah kebutuhan manusia. Kalau ada manusia yang mempunyai rasa lapar, rasa ingin itu wajar. Ternyata itu adalah salah satu untuk bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau di murid kita mungkin yang sering, yang agak kurang ini yang ketiga, rasa sayang dan rasa diterima. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu boleh menjawab. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Apakah kita setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk sekarang kita setuju aja nggak apa-apa. Yang setuju nanti ada ilmunya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Nanti kita lihat teorinya seperti apa. Masih menurut William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh. Jadi, kalau ada ilusi guru, dia yang sedang mengontrol murid, ternyata salah. Murid itu pada saat diam dan duduk tenang di kelas, dia yang memilih untuk mau dikontrol oleh guru. Yang selama ini kita kan seperti itu. Kalau udah duduk anak di kelas, sudah tenang anak di kelas, kita beranggapan kita sudah bisa mengontrol murid semuanya. Ternyata dalam teorinya, murid yang membiarkan dirinya untuk bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mungkin di sini kita perlu menguasai pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk dapat banyak memberikan pertanyaan atau membuat rasa bersalah kepada murid sehingga dia bisa meyakini nilai-nilai keyakinan kelas yang telah mereka pelajari. Kemudian yang ketiga adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, mungkin ini sangat sering sekali kita lakukan. Mungkin tidak bisa cara yang A, kita akan mencari cara B untuk melakukan
Mungkin kalau menurut kita itu wajar, tapi dalam pandangan murid itu adalah memaksa. Berikutnya adalah, jadi perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol itu apa sesungguhnya? Stimulus respon, ini respon kita. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita sama. Kalau dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Sama dengan pada saat kita mengajar di kelas, kita beranggapan semua kebutuhan murid itu adalah sama. Dalam teori kontrolnya, itu benar, dia itu adalah berbeda. Kemudian, stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang kita laksanakan sekarang ini adalah salah satu bentuk kolaborasi. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke makna disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut William Glasser, setiap sikap itu, setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, menggerakkan motivasi dalam diri dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kenapa nilai-nilai kebajikan ini penting kita terapkan di sekolah? Karena salah satu tujuan kita adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang akan kita sampaikan kepada murid kita. Baik Bapak Ibu, masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Ayo kita tepuknya ya. Nyanyi profil pelajar Pancasila. Baik, boleh berdiri Ibu? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berinnegara global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih kepada teman-teman kita semua. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari ini, inilah yang kita sampaikan nanti pada keyakinan kelas 6 dari profil pelajar Pancasila ini. Baik, kita SD-ing dulu. Boleh, ayo kita berdiri dulu, kita SD-ing. Iya. Boleh di depan aja satu. Baby set. Ayo berdiri.
Ibu Ririn. Ya nih, Bu Rahmi di depan Bu. Ya, sama-sama kita ke depan. Di sini kosong. Ya. Ya Bu Rida. Kita lanjut ke materi berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, pertanyaannya seperti itu. Berarti itu berasal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu masih sama, motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, mungkin bisa dilihat saya punya motivasinya sudah internal kah atau eksternal. Baik, kita belajarnya lanjut ke sini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang paling kiri saya itu namanya hukuman. Kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Lanjut, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, mungkin ini adalah salah satu yang paling banyak terjadi di kita sekarang. Berarti fase kita di sekolah baru di tahap hukuman. Ternyata yang paling bawah adalah perilaku pasif dan agresif meningkat. Jadi kalau meningkat perilaku pasif dan agresif, berarti itu paling yang masih kita laksanakan adalah tahap hukuman. Kemudian identitas sukses. Yang sudah melaksanakan identitas sukses berarti sudah disiplin. Disiplinnya ada 2 tahap, masih dikonsekuensi kah atau sudah restitusi. Nah, untuk konsekuensi ada ciri-cirinya. Yang pertama, sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Lanjut, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau ada kita memberikan solusi kepada siswa, bertahannya sebentar, berarti kita masih dalam tahap konsekuensi. Lanjut kepada restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nah,
masalah terpecahkan. Itu ciri-cirinya restitusi. Nah, salah satu cara untuk melaksanakan restitusi ini adalah harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan segitiga restitusi yang 3 tadi, yang pertama menstabilkan identitas, validasi atau tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, sudah dilaksanakan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak terlaksana juga, kita sebagai seorang guru belum bisa puas karena ternyata segitiga restitusi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan atau jangka panjang. Kalau sekarang belum terlaksana, berarti mungkin kita melaksanakannya belum bersama-sama. Berarti kita melaksanakan belum secara keseluruhan, atau mungkin kita memberikannya kepada anak dalam jangka waktunya yang pendek. Kita lanjutkan. Masih tentang segitiga konsep tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini lebih lanjut. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan mana restitusi. Ini salah satunya. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Peraturannya adalah yang melanggar hari Senin harus seperti ini. Nah, yang kita laksanakan itu berarti baru itu merupakan hukuman. Kalau yang kedua, konsekuensi. Bagi yang melanggar kita tanyakan, apa peraturannya kalau hari Senin? Kemudian, mampukah kamu melaksanakannya? Kemudian, sudah mampu Bu, tapi hari ini saya lupa Bu, memakai topi kan seperti itu. Nah, tapi kita sudah sampai ke tahap konsekuensi. Ternyata setelah sampai di sini, dalam menyelesaikan suatu masalah, kita tidak bisa berfokus pada 1 dan 2 pertanyaan. Berarti kita harus menguasai pertanyaan-pertanyaan pemantik dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini yang pertanyaan baru sampai ke restitusinya. Kalau kamu melanggar, tidak memakai peraturan pada hari Senin ini, apa yang kamu yakini? Jadi kesalahan itu yang dibuat anak itu berasalnya dari anak. Kalau selama ini kita kan tidak pernah menanyakan kepada anak. Yang jelas dia berdiri di depan, berarti dia sudah salah. Berarti kita sudah menjudge, dia sudah tahu kalau itu peraturannya. Ternyata kalau dalam segitiga restitusi tahapannya ada. Nah, berarti apa yang kamu yakini? Berarti itu adalah langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki masalah ini? Jadi, untuk penyelesaian masalahnya nanti berasal dari siswa lagi. Mungkin seperti itu. Nah, yang paling sering terjadi ini di bawahnya, negatif, netral, dan positif. Awas kalau kamu lakukan lagi. Nanti awas kamu ya. Nah, di hukuman yang seperti ini. Kemudian di netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini sering kita. Berarti itu baru pada tahap konsekuensi. Kalau dari dalam budaya positif atau restitusinya adalah, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, jadi semuanya berasal dari siswa. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan. Jadi, disiplin dalam membentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui. Konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahuinya dan sudah menerima konsekuensi ini bila ada pelanggarannya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, nah ini jawab dengan jujur ya, ibu-ibu wali kelas. Sudahkah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah apa belum? Sebagian sudah. Baik, nanti kita ubah dari peraturan kelas, kita laksanakan peraturan kelas menjadi
Kemudian nah, sekarang kita tebak-tebak berhadiah. Nah, kita sudah belajar tadi hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Ayo kita tebak nomor 1, 2, 3 sampai nomor berikutnya. Apakah ini disebut hukuman atau konsekuensi? Baik, boleh Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lanjut, lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan. Hukuman. Lanjut, murid diminta untuk push up. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena menggunakan sepatu bukan sepatu warna hitam. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Baik, apakah yang kita tulis, yang kita sebutkan hukuman atau tidak? Mari kita lihat. Iya, nomor 1. Ternyata konsekuensi. Di mana terletaknya? Karena di sana ada keyakinan yang dia sampaikan. Saya tidak akan terlambat lagi. Berarti itu adalah konsekuensi. Nanti kita perlu belajar lagi. Saya sendiri juga seperti itu. 15 saat yang betul atau itu cuma 7. 15 saat membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Baik, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, kita paling sering melaksanakan ini. Yang pertama, penghargaan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Pada intinya adalah penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Kemudian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, kemudian ada beberapa dampak dari penghargaan. Nah, mungkin kita yang sering memberikan penghargaan, maksud kita baik, mungkin perlu kita telah lagi penghargaan seperti apa yang akan kita berikan kepada murid kita. Lanjut, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka sendiri. Nah, pelaksanaan restitusi ini untuk sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi adalah cara yang terbaik dari sebanyak cara yang kita laksanakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu memuatkan. Lanjut, restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid
kita tidak buat peraturan saja. Ternyata pembentukan keyakinan kelas lebih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat, yang biasanya kita pajang hanya begitu saja sampai terakhir, ternyata keyakinan kelas tersebut bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas itu di waktu ke waktu. Baik, ini contohnya. Ini contoh keyakinan kelas. Kembalikan barang pada tempatnya. Kalau kembalikan barang kepada tempatnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Mengembalikan barang pada tempatnya. Disiplin, kerapian, iya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas nanti, setelah kita buat kalimatnya, kita harus pikirkan nilai kebajikan apa yang sudah ada. Nah, sekarang seperti ini. Ini sudah benar atau belum? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sudah jadi keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan kelas. Nah, di sana tidak ada kata-kata negatif. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan boleh lihat prosedurnya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat terlebih dahulu. Kemudian mencatat semua masukannya di papan tulis besar. Di sana semua siswa kita memberikan pendapatnya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Lanjut, yang keempat, tinjau kembali dari pernyataan yang ditulis yang masih berupa peraturan. Nah, setelah itu semua warga kelas meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Nah, yang sudah buat Bapak Ibu, sudah adakah ditandatangani? Tidak. Mungkin setelah ini setelah di bawahnya gunanya yang pakai tangan itu adalah untuk ganti catnya. Nah, untuk kelas tinggi mungkin sudah bisa buat tanda tangan. Nah, sudah bisa buat tanda tangan dituliskan di bawah keyakinan kelasnya. Kemudian ditempel di dinding atau tempat yang mudah dilihat. Lanjut, nih kita kembali kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah sebutkan, untuk bertahan hidup itu masih fisiologis, yang rasa sayang atau diterima itu kebutuhannya sosial, penguasaan ini berhubungan untuk pencapaian tertentu. Kemudian kebebasan ini merupakan pilihan kalau kita perlu banyak bergerak. Ternyata kebebasan ini sangat penting. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan. Nah, jangan sampai salah satunya kurang gara-gara pemenuhan kebutuhan yang lain. 5 kebutuhan dasar manusia. Masih restitusi dan limbah kontrol. Kira-kira sampai di sini udah mulai paham Ibu-ibu? Sudah? Baik. Ini berupa pernyataan-pernyataannya. Tadi kan ada yang membuat rasa bersalah dan hukum teman. Nah, yang seperti apa saya? Ini ada kata-katanya. Kalau membuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukan apapun. Ternyata posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian, ayo lakukan demi ibu loh nak. Seperti itu. Berarti posisi kita dengan mereka adalah sebagai teman.
yang sebagai manajer adalah kita tanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, baru mungkin dalam tahap ini posisi sebagai manajer mungkin baru untuk beberapa orang murid. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penghukum. Kamu kenapa selalu yang terakhir? Oh, ini kan kayak gini. Oh, kenapa kamu yang paling benci terus seperti itu? Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini dia. Biasa yang disampaikan tadi. Bentuknya segitiga, merah dan biru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Yang kedua adalah yang miring, ke sisi miring sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ibu-ibu, kalau nanti kita menyelesaikan satu kasus, pakai cara apa? Segitiga restitusi. Ini tahapan segitiga restitusi yang tadi, tapi caranya ada seperti ini. Pertanyaan-pertanyaannya kita lakukan atau pertanyaan pemantiknya ada di bawah. Nah, ini salah satu mungkin yang pernah saya sampaikan kasusnya. Ya, ini yang kemarin yang saya lakukan di kelas. Mungkin ini hanya sebagai contoh. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau tidak bisa dilaksanakan untuk semua murid, yang jelas untuk murid kita yang kurang terperhatikan atau membutuhkan uluran tangan kita, bisa kita laksanakan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau sekarang baru tergerak, mudah-mudahan besok bergerak dan akhirnya menggerakkan. Kata Nadiem Makarim, kalau bergerak hanya 1 dan 2 mungkin tidak bisa, tapi untuk bergerak seluruh Indonesia apabila dimulai dengan setiap orang mungkin bisa. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas salah-salah dalam penyampaian. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada tanggapan dari peserta. Terima kasih kepada Ibu Pak Jemmi yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah dengan penyampaian materi ini kita lebih paham lagi bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nur. Mudah-mudahan Bu Nur satu yang menyampaikan, semoga ini merupakan perwakilan dari kita semua dan kita mulai dari diri kita sendiri, bergerak di kelas kita masing-masing tentunya. Yang untuk guru bidang studi dimulai dari bidang studi kita masing-masing. Bersama kita bisa berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran atau kualitas budaya positif yang ada di SDN 08 Pulau Punjung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
11 tambah 2? 1. Benar. Mana benar? Lagi. Soal berikutnya. 9 ditambah 5 berapa? 14. Salah. 9 ditambah 5 berapa? Kuncinya adalah dua. Yang jawab 2 benar. Ya, satu lagi. Oke, ada berapa orang yang benar? 3 orang. Tepuk tangan dulu. Oke, lagi. 7 ditambah 3 adalah 10. Ya. Benar kan? Ya. Berapakah 12 ditambah 4? 3. Salah. 12 ditambah 4? Salah. 4 tadi tak benar. Oke. Ada 4 orang ya. Oke, lagi. Lagi ya. 12 ditambah 4 adalah 4. Berapakah 11 ditambah 6? Salah. Belum benar. 5. Iya, Laila. Tepuk tangan dulu. Udah tahu? Udah tahu? Udah. Kuncinya adalah apa yang muter-muter, Nak? Jarum, jam, tengok belakang. Iya, muter-muter dia. Iya. Muter-muter dia. Iya. 7 tambah 3 berapa? 10. 10 tambah 4 berapa? 14 kan? 2. Iya 2. Kuncinya adalah muter. Kalau 11 tambah 6 berapa? Berapa? 5. Udah ngerti? Benar apa benar? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang akan Ibu lanjutkan dengan materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas. Anak Ibu, keyakinan berasal dari kata apa? Yakin. Bagus. Kalau kesepakatan berasal dari kata apa? Sepakat. Kalau sepakat atau yakin itu apa? Sepakat. Setuju. Kalau setuju itu sendiri apa sama-sama? Sekarang kita akan buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, Ibu, sebelumnya Ibu punya 2. Contohnya nih, anak Ibu ada tulisan seperti ini. Coba baca apa bisa? Iya, jangan ribut di kelas. Kamu suka nggak? Nggak suka? Jangan ribut di kelas. Iya suka. Mau ribut di kelas? Iya. Ya, jangan ribut di kelas. Kalau yang satu ini bacaannya lain. Coba baca Eva. Menjaga kenyamanan kelas. Iya, menjaga kenyamanan kelas. Nah, kamu akan bersuruh manakah di sini disebut dengan kalimat positif dan mana kalimat negatif. Yang menjaga disebut positif. Kita taruh tangan kanan. Menjaga kenyamanan kelas ini disebut dengan positif. Kalau jangan negatif. Biasanya kita sering membuat kata yang negatif ini apa yang positif? Positif. Tidak sering. Kalau ada di sana tong sampah apa kita buat? Jangan buang sampah di sini. Siapa yang bisa merubahnya jadi kalimat positif? Buanglah sampah pada tempat. Iya, buanglah sampah pada tempat. Tepuk tangan untuk mereka segala. Nah, Ibu, hari ini sebelum kita lanjutkan ke keyakinan kelas, tanya dulu, anak Ibu tahu nggak peraturan kelas? Peraturan. Tuh, datang ke sekolah ngapain?
tepat waktu. Apa beda peraturan dengan keyakinan ini? Tanya tegas nih, tidak lengkap pakaiannya diapakan? Dinasihatikan. Kalau peraturan sekolah diapakan? Ada sanksi atau hukum? Jadi apa beda peraturan dengan keyakinan? Keyakinan tidak dihukum. Kalau peraturan? Iya, peraturan wajib dipatuhi. Kalau keyakinan tidak dipatuhi? Dipatuhi. Nah, ini dipatuhi? Iya. Nah, anak ibu, kalau peraturan biasanya banyak mengandung apa? Iya, kata-kata negatif. Tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat mendapatkan apa? Hukuman. Nah, kalau semuanya kita ganti dengan kalimat positif, bagus apa tidak? Bagus. Senang tak membacanya? Nah, sekarang ibu tanya, anak ibu mau kalimatnya yang positif apa negatif? Positif. Nah, untuk itu ibu minta sekarang kita lupakan yang negatif, kita buat yang positif. Nah, kamu sudah ngerti atau tidak? Ibu lihat nanti masing-masing kamu membuat satu keyakinan kelas yang kamu inginkan. Atau yang ibu buat ini mungkin bisa jadi nanti ada temannya yang membuat jangan ribut di kelas. Saya tidak suka ribut di kelas. Atau saya menginginkan kelas yang nyaman. Nah, kalimat yang bagusnya bagaimana? Menjaga kenyamanan kelas. Baik, kita akan membuatnya satu per satu. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Paham? Paham? Nah, kamu ingin kelas yang bagus? Iya. Kamu ingin kelas yang nyaman? Iya. Keluarkan penanya, kita tulis satu persatu. Silakan dituliskan di kertas ini. Nah, kamu ingin kelas yang seperti apa? Kamu ingin kelas yang seperti apa? Tuliskan keinginan Anda di dalam kertas ini. Jangan sama dengan teman, karena keinginan kita tentu tidak sama dengan keinginan teman. Mengerti? Mengerti. Ya, silakan. Iya, boleh. Baik, 1, 2. Kasih ibu ini. Nabila dan Bella. Lagi. Ini. Udah. Udah?
Baik anak ibu, apa berikutnya lagi? Yes, ya. Pikir saja kak. Udah. Apa lagi yang bertanggung jawab? Apa? Kerapian kelas. Yang bertanggung jawab kita kalau ada tugas bagaimana? Mengerjakannya bagaimana? Dengan bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Berarti di sini apa? Mengerjakan, sedikit saja, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Siapa mau yang mau ke depan? Boleh Nadila? Ya kita bantu sama-sama. Apa kalimatnya? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Terima kasih. Lanjut, kita angkat tepuk tangan dong. Lanjut. Kita tiba lagi ya. Apa aja kita yang harus tertib? Masuk kelas? Tertib. Datang ke sekolah? Tertib. Keluar dari kelas? Tertib. Jadi apa itu tertib? Bagaimana kalimatnya? Tertib. Menjaga ketertiban,
menjadi? Iya. Apa di sini? Setiap hari kita setiap siswa menjaga keindahan kelas. Jadi kalau keindahan ya keindahan kelas mau ditambah, boleh dikurangi? Boleh dikurangi, boleh. Yang penting membuat indah, boleh. Setiap siswa menjaga keindahan kelas. Boleh siapa yang mau tulis? Nah, Happy dulu. Bismillah ya. Dari sepanjang yang kita tulis tadi, ternyata ada yang termasuk atau input dia ke dalam yang lain. Kita sepakati ada 6 keyakinan kelas kita yang ada. Yang pertama kita baca sama-sama. Jadi kalau mejanya tidak rapi, tanggung jawab siapa? Kan dong? Teman. Lagi. Nomor 2. Bagaimana sikap dengan guru, bagaimana sikap dengan antar sesama siswa. Lagi yang keempat. Tugas kita apa saja? Oke, apa lagi? Upacara, apa lagi? Upacara dalam kelas, dalam kelas. Dalam kelas loh. Nah, membersihkan kelas itu piket. Apa lagi? Iya, itu kan piket. Nah, apa lagi? Belajar. Mengerjakan tugas. Ya. Lanjut nomor 5. Iya, menjaga ketertiban dalam kelas. Contoh, Ibu membagikan buku. Boleh berebut? Iya. Berarti tidak sesuai dengan apa? Keyakinan nomor 5. Keyakinan nomor 6. Setiap siswa menjaga kelasnya sudah indah belum?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senandung Cahaya Cantika. Waalaikumsalam, nama saya Kenza. Perkenalkan, nama saya Nabila Kurnia Putri. Perkenalkan, nama saya Arumi Nawasita Deandi. Senang. Bahagia. Bahagia sekali. Sangat bersemangat. Penting sekali. Sangat perlu. Sangat penting. Sangat penting. Membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita jadi nyaman berada di dalam kelas. Membuat kita untuk lebih bertanggung jawab. Untuk membuat kita disiplin dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekannya Bu Bet Zekni di UPT SDN 08 Pulau Punjung. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Bet sini tadi sangat bagus sekali mengenai pemaparan budaya positif di sekolah. Bagi kami apa yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat sekali, sehingga budaya tersebut insya Allah akan kami terapkan di sekolah. Dan kami juga bisa mengetahui bagaimana memposisikan diri kepada siswa dalam menyelesaikan masalah dengan siswa, apakah sebagai penghukum atau sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, ataupun sebagai manajer. Dan kami juga bisa menunjukkan faktor internal dan eksternal dalam diri siswa. Yang terpenting bagi kami bagaimana belajar membuat keyakinan kelas yang bisa kami terapkan di kelas masing-masing. Sukses selalu buat Bu Bet Zekni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.